Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulainya dengan cara yang sederhana, yaitu dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan, saudara, ya. Saat ini Pastor Raymond berada di luar rumah karena sedang ada kids camp, ya. Jadi ya kita siaran di studio mini di dalam mobil. Apa kabar saudara? Luar biasa. Wah, ini ada Nathan Lamia. Aduh, apa kabar Nathan ya? Luar biasa. Maju terus dalam Tuhan, Nathan ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga ada hamba Tuhan Henry Paliama yang tetap setia bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan memulai hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap harinya. Tuhan Yesus dahsyat. Apa kabarnya buat kita semua pagi hari ini? Ya, dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengatakan baik tidak baik waktunya, kita harus selalu siap memberitakan firman Tuhan, beritakan Injil, karena Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara-saudara, dalam keadaan pelayanan juga di sini, saya tetap komitmen untuk ada live ini, dan saya harap teman-teman di luar sana kita bergandengan tangan memberitakan Injil Kerajaan Allah ya, dengan saudara share live streaming ini kepada teman saudara atau di wall saudara. Itu juga sudah menjadi salah satu cara kita bergandengan tangan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan kita masih dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena selama Yesus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia membuktikan bahwa dia hidup, dia mengalahkan maut, dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah secara berulang-ulang. Berarti ini sangat penting. Makanya kita masih dalam kegerakan ini, dan saya berdoa semakin kita mencari, semakin kita menemukan. Semakin kita mencari dan kita menemukan, dan semakin kita ditambahkan ya. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana orang yang memiliki itu ditambahkan dan orang yang tidak memiliki itu diambil daripadanya. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang memiliki, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus dahsyat. Mari buka hati saudara pagi hari ini. Biarkan hati saudara dan pikiran saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadikan hati saudara bagaikan tanah yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ya. Jangan sampai benih kerajaan Allah itu jatuh di pinggir jalan dan iblis datang mencurinya, saudara. Saya berdoa saudara, hati saudara siap mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mulai bersekutu bersama-sama di dalam merenungi firman Tuhan ya, bertekun dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus dan rasul-rasulnya, mari kita sepakat kita berdoa.
Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kehidupan kami, membaharui kehidupan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Buka hati kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami dibukakan rahasia surga. Kami diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku ada. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami. Walaupun berbeda jarak, berbeda tempat dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami, urapi pemberitaan ini dan setiap orang yang mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ketika mereka mendengarkannya, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kelepasan yang daripada Tuhan, dan mereka mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tema kita pagi hari ini luar biasa, saudara. Doa mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Nah, saudara, doa dalam Injil pengertiannya berbeda dengan doa dalam agama-agama yang lain, saudara ya. Barangkali saudara mengalami pemahaman bahwa doa itu sekedar bermohon atau sekedar meminta dan sebagainya. Tapi dalam kerajaan Allah, doa itu seperti proposal pemerintahan. Karena Yesus membawa pemerintahan, bukan agama. Yesus tidak mendirikan agama Kristen sekalipun. Nah, ini yang kita harus memahami, bahwa Yesus membawa pemerintahan kerajaan Allah. Dan doa sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus, diteladankan oleh Yesus Kristus untuk setiap anak-anak Tuhan mengalami kuasa Tuhan. Makanya saya memberi judul pagi hari ini, doa mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Kalau saudara mau mengalami pintu sorga terbuka, bala tentara kerajaan Allah turun ke atasmu, dan jawaban-jawaban doamu terjadi di dalam kehidupanmu, maka saudara, mari kita belajar bersama-sama. Dan pembacaan saya di Alkitab saat ini, saudara-saudara, sudah ada di penghujung Injil Lukas ya. Kita ikut pasal-pasal ya. Kalau saya baca minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Dan bagi kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Injil di GSJA khususnya, kita harus membaca 3 pasal, saudara. Kalau jemaat ya 1 pasal silakan. Tapi kita harus membaca 3 pasal setiap harinya. Dan saya diberkati sekali dengan bagian ini, saudara ya, di Lukas pasal 22 ayat 39 ya, saudara ya. Karena saya ada di kids camp, anak-anak di belakang lagi latihan rebana ya, nggak apa-apa ya, kita mengalir saja, maju ke gerakan. Saudara ya, sebelum membacanya saya juga menyapa hamba Tuhan ya, Pastor Pinkandien, Pastor Refli Lelet. Maju terus dalam kegerakan ini. Saya percaya suatu saat nanti, cepat atau lambat, terobosan pasti terjadi ketika ada anak-anak Tuhan yang bersepakat dalam persekutuan, bertekun dalam doa dan pengajaran firman Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini dalam Lukas 22 mulai ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Yah Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, mari kita mengalami terobosan iman. Dan saya percaya kita semua pagi hari ini diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Nah, saudara, bagi agama-agama, doa sekedar datang bermohon. Doa sekedar datang meminta. Tapi dalam kerajaan Allah, doa mengaktifkan otoritas kuasa Allah. Nah, ada satu orang teolog yang berkata, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Ya, tanpa Tuhan manusia bukan apa-apa. Tanpa manusia Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Ya, jadi tanpa Tuhan kita manusia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi tanpa manusia Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Kalau saudara meneliti dalam Alkitab, dalam urusan-urusan Tuhan di bumi, waktu Tuhan mau berurusan dengan Abraham dan rencana-rencananya, saudara, Tuhan selalu berurusan dengan manusia. Tuhan selalu berurusan dengan manusia dan Tuhan selalu bekerja melalui manusia. Ya. Jarang sekali di dalam Alkitab kita melihat Tuhan bekerja pakai batu atau Tuhan bekerja pakai pohon. Ya, kecuali saat-saat kepepet Tuhan bisa bekerja pakai keledai, ya. Tapi pada umumnya Tuhan akan bekerja melalui manusia. Kenapa Tuhan bekerja melalui manusia? Ini yang harus kita pahami rahasianya di bumi ini, ya. Kenapa Tuhan harus bekerja melalui manusia? Karena Tuhan sudah menetapkan satu hukum di bumi. Satu hukum di bumi di mana waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan biarlah mereka berkuasa di bumi. Jadi Tuhan sudah menempatkan satu order di bumi ini yang berkuasa yang namanya manusia. Yang adalah roh yang punya tubuh. Jadi manusia itu roh yang punya tubuh. Roh yang punya tubuh ini itulah yang berkuasa di bumi. Nah, ini saudara harus pahami ini. Jadi roh yang punya tubuh itulah yang berkuasa di bumi. Segala roh yang tidak punya tubuh tidak berkuasa di bumi. Kalau roh tidak punya tubuh, dia harus pulang. Kita sebut itu kematian. Ya, makanya tubuh manusia adalah tempat yang paling disukai oleh iblis. Ya, makanya Tuhan Yesus harus berdoa melepaskan orang-orang yang dirasuk setan atau dibelenggu oleh setan. Dan ini saudara dengar, bahkan Tuhan sendiri harus jadi manusia untuk
datang ke bumi. Ya, bisa saja Tuhan datang dengan suaranya atau angin, sekedar roh seperti itu. Tapi order di bumi, aturannya di bumi, yang berkuasa di bumi itu harus roh punya tubuh. Kalau nggak punya tubuh, nggak punya otoritas, nggak punya kuasa. Nah, jadi saudara, dalam hal ini kita harus pahami bahwa ada korelasi ya antara Tuhan dan manusia. Dan kalau saudara lihat ya, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat di perjanjian lama, malaikat pun harus datang dalam wujud manusia. Malaikat pun harus datang dalam wujud manusia. Kenapa malaikat nggak datang dalam wujud binatang atau wujud pohon? Nggak ada toh, ya, kecuali Tuhan waktu itu ya berbicara kepada Musa lewat semak belukar yang menyala-nyala, tapi tidak terbakar itu, saudara ya. Tapi pada umumnya saudara, Tuhan akan bekerja lewat manusia. Dan ini saudara, doa-doa kita mengaktifkan otoritas surga. Tadi ada ungkapan yang tadi saya katakan, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Jadi saudara, waktu kita berdoa bukan berarti Tuhan butuh doa kita dan sebagainya. Tapi waktu kita berdoa, kita sedang mengaktifkan kuasa kerajaan Allah. Kita sedang mengaktifkan otoritas kerajaan Allah, di mana Tuhan turun dengan kuasanya, berkarya dan bekerja. Maka penting sekali saudara, berdoa adalah mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Saudara mau mengalami mujizat ya dalam pemerintahan, saudara ya. Doa itu seperti proposal, saudara. Saudara menaikkan proposal saudara kepada Tuhan. Nah, mari kita melihat Tuhan Yesus memberi satu contoh yang luar biasa di Taman Getsemani. Di taman ini saudara, taman yang paling favorit Yesus pergi untuk berdoa. Ya, taman yang paling favorit Yesus pergi berdoa ya. Saya minum dulu. Jadi di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, dan kita tahu kisah ini di mana Yesus penuh dengan tekanan yang berat ya. Bahkan di sini ketakutan, dia sangat ketakutan saudara. Karena apa saudara? Dalam kemanusiaannya, Yesus itu, buat teman-teman yang belum mengetahui Yesus, Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Jadi saudara-saudara, dalam kemanusiaannya dia merasakan apa yang manusia rasakan, seperti saya dan saudara. Dan dia merasakan ketakutan yang besar waktu menghadapi peristiwa salib. Ya, tidak gampang saudara. Ya, saya punya satu kesaksian waktu tahun 9899, waktu pecah kerusuhan di Ternate sana ya. Waktu ada kerusuhan terjadi, kekacauan terjadi di Indonesia. Dan waktu itu saya baru lulus sekolah SMA. Dan saya mau ke sekolah teologi di Malang sana ya. Dan saya sedang dalam perjalanan dari Bitung mau ke Jakarta, naik kapal Lambelu. Dan waktu itu saudara, waktu sampai di Ternate, kita nggak tahu saudara, kapalnya sedang dibajak. Waduh, dibajak, ternyata kacau ya. Kita belum memahami situasi dan keadaan. Tapi mereka datang dan mulai berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Dan mulai membawa barang-barang tajam, basoka, senjata, dan sebagainya, samurai. Dan keadaannya mencekam, begitu menakutkan. Dan tiba-tiba di sana ada orang yang bertanya kepada saya, ada seorang dari mereka bertanya, kamu Obed atau Acan ya? Itu Obed, atau Obed itu Robert untuk orang Kristen, Acan itu Hasan untuk orang Islam, saudara. Dan di sekitaran orang-orang di situ, mereka sudah berkata, waduh kamu hati-hati, kamu sudah mau dibunuh dan sebagainya. Dan bersyukur saudara, oleh kuasa Tuhan saya ditolong waktu itu ya. Ya, saya disingkirkan dan dikunci di kamar VIP, di kamar kelas. Dan
Saudara, waktu itu mencekam sekali, saudara ya. Ada sekitaran 12 orang yang dipenggal kepalanya. Nah, itu sangat mengerikan ya. Dan sama seperti yang Yesus sedang bayangkan, yang apa dia mau alami, itu salib itu memang mengerikan sekali, saudara. Tapi apa yang Yesus kasih teladan buat kita, yaitu dia berdoa dan dia berserah kepada kuasa Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Jadi saudara, doa itu mengaktifkan kuasa Tuhan. Doa mengaktifkan otoritas kerajaan Allah untuk kita mengalami kuasa dan lawatannya. Dan kita melihat Yesus waktu dia berdoa, dia mendapat satu kekuatan baru, kekuatan dari Maha Kuasa, kekuatan yang memampukan dia untuk melewati pergumulan yang dia hadapi, yaitu memikul salib. Pikul salib, bukan beratnya pikul salib itu yang sedang digumuli oleh Yesus, tapi dosa-dosa yang ditanggungnya di atas kayu salib itu yang menjadi berat. Kalau boleh cawan ini ya lalu daripadaku, kata Tuhan Yesus, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Nah, kita melihat di Taman Eden, ini taman di mana Yesus senang pergi berdoa. Ya, di taman ini selalu dia berdoa, bukan cuma kali ini saja, saudara, tapi di tempat ini tempat di mana dia sering menyendiri dan berdoa. Saya berdoa buat saya dan saudara ya. Kita punya satu tempat, punya satu taman di mana di situ kita senantiasa pergi berdoa. Amin. Kita pergi berdoa karena saudara, doa-doa kita itu menghadirkan kuasa Allah. Doa-doa kita, tanpa doa-doa kita, saudara, tanpa manusia, Tuhan tidak mau. Ya. Tapi kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dengan doa, Tuhan mau kita ada mitra bersama untuk menghadirkan kuasa Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di sini Yesus memang di bagian Lukas ini tidak dikatakan bahwa Yesus pergi 3 kali ya. Yesus pergi 3 kali. Kalau di ini saya pindah tempat dulu. Ya, kalau di dalam Injil yang lain, Injil Matius, Yesus sampai berulang-ulang, sampai 3 kali berdoa. Jadi ini juga yang saya senang dengan Yesus. Yesus mengajar berulang-ulang. Yesus memberi teladan juga berulang-ulang. Dan dalam berdoa untuk mendapatkan kuasa Tuhan, mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, kita juga harus berulang-ulang berdoa. Ya, tidak ada bosan-bosannya, tidak ada jenuh-jenuhnya. Kita berulang-ulang berdoa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sudah berapa sering Anda berdoa? Barangkali ada yang sudah berkata, wah, sudah bosan saya berdoa, sudah berulang-ulang saya berdoa, dan sebagainya. Tapi saudara, kalau saudara berulang-ulang berdoa, tekun berdoa, bahkan Yesus berulang-ulang berdoa dengan doa yang sama, saudara, sehingga kuasa itu terjadi. Makanya kita anak-anak Tuhan, mari kita berdoa berulang-ulang. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya juga menyapa hamba Tuhan, Pastor Melki Mamesa. Wah, ini luar biasa. Ada juga Pastor Janri Sondak. Ini dahsyat ya. Ini hamba-hamba Tuhan semua yang ada di sini. Mari kita maju dalam kegerakan daily life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab
minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan pembacaan saya hari ini sudah ada di dalam Injil Lukas di bagian terakhir, dan kita sharing bersama-sama saudara ya. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, kalau saudara ada pergumulan, mari kita sama-sama bersepakat. Firman Tuhan katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid Tuhan Yesus bersepakat meminta di dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Makanya saudara, penting sekali kita anak-anak Tuhan bertekun, bersekutu dengan dalam doa dan dalam pengajaran firman Tuhan. Dan lewat teknologi saat ini, Facebook dan aplikasi-aplikasi yang lain, kita boleh melakukannya. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu dan tempat. Makanya kita walaupun di berbagai tempat yang berbeda-beda, kita boleh bersama-sama di live streaming ini. Nah saudara-saudara, kita kembali lagi bahwa Yesus berulang-ulang berdoa. Makanya kita berulang-ulang juga berdoa saudara. Kalau kita di GSJA, kita ada kegerakan berdoa berjaga-jaga 1 jam. Ya, kita mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku walaupun hanya 1 jam saja. Memulai hari dengan berdoa. Kalau saudara memulai hari dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan, bahkan setiap hari saudara, apa yang saudara gumuli berulang-ulang, saya percaya lambat laun suatu saat nanti mujizat Tuhan pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Bahkan kalau saudara ada dalam beban yang berat, ya, ada dalam pergumulan, dalam ujian saudara, berdoalah, berserah kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mulai menjadi pesimis dan mulai berkata, pastor, pendeta, saya sudah berulang-ulang kali berdoa, tapi belum ada yang terjadi. Saya mau katakan, teruslah berdoa. Kenapa? Berdoa itu seperti saudara ada di medan tempur peperangan rohani paling depan. Iblis tidak mau saudara mengalami kuasa Tuhan. Dan ingat waktu Daniel berdoa dan berpuasa beberapa hari. Dalam doa itu dia sedang ada dalam peperangan roh, di mana malaikat-malaikat kegelapan, malaikat-malaikat iblis berperang ya dengan malaikat-malaikat Tuhan saudara. Ya, jadi saudara, doa itu juga menghasilkan peperangan roh. Makanya kita harus berdoa terus menerus. Istilahnya kalau kita pukul batu, kita pukul terus sampai pecah, sampai tembus. Begitu juga dengan berdoa. Tuhan Yesus katakan, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya. Dan ini saudara, kalau saudara tekun berdoa, sekalipun ada ujian, sekalipun ada cobaan, setidaknya saudara ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Amin. Daripada saudara menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan daripada Tuhan. Ya, tanpa otoritas daripada Tuhan. Ingat, Anda dalam kerajaan Allah, Anda adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Anda adalah anak-anak Allah. Anda telah menerima otoritas kerajaan Allah untuk mewarisi kerajaan Allah. Makanya saudara, waktu saudara berdoa, ya, kita mengaktifkan kuasa Tuhan untuk mengalir dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ya menunggu doa kita. Ya, karena Tuhan menghargai dan menghormati kita. Ya, kita bukan robot, tapi kita manusia ciptaannya yang mulia, serupa segambar dengan Tuhan ya. Kita bukan produk AI yang sudah sekarang ini yang sudah canggih ya, yang sudah terkenal di mana-mana, AI, dan sudah super canggih sekali saudara. Nah, kita bukan robot, tapi kita manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan yang memiliki kehendak.
Makanya Tuhan mau kita dengan rela hati datang sujud tunduk kepadanya. Amin. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Saya banyak kali mengalami kuasa doa. Ya, waktu lalu saya sakit, saya lumpuh, tidak berjalan, saudara. Ya, saya harus ada di kursi roda karena osteoartritis, karena sakit. Dokter sudah vonis, Pak, penyakit ini sudah nggak bisa sembuh. Paling banter penyakit ini ditahan pada posisinya yang saat ini, yaitu saya waktu itu grade 2 menuju grade 3, saudara. Ya, dan waktu dokter bilang sudah nggak bisa sembuh, saya stres, saudara. Ya, saya penuh tekanan, depresi, nggak bisa tidur. Bahkan banyak intimidasi datang di kepala saya, di pikiran saya, dan berkata kamu sudah mau mati, kamu tidak bisa sembuh lagi, dan sebagainya, saudara. Tapi bersyukur karena kita ada setiap hari, ada kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, dengan cara membaca Alkitab. Waktu itu saya membaca Alkitab dan saya membaca di Efesus 6 ayat 10. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Itu saya langsung berkata kepada diri saya, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dan istri kita bersepakat berdoa. Ya, selain ada teman-teman yang datang berkunjung berdoa, datang memberi kekuatan, saya dan istri kita bersepakat berdoa. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Apabila ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid, bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Dan kita melakukan apa yang diajarkan di dalam kitab Yakobus. Ketika doa orang benar besar kuasanya. Ya, tapi sebelumnya kita saling mengampuni, saling meminta maaf, rekonsiliasi, dan kita bersepakat berdoa dan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa, saudara, dan mujizat Tuhan terjadi. Saya yang tadinya divonis dokter tidak bisa sembuh, saya sembuh. Bahkan ada teman yang terapis katakan ini harus diterapi 1 tahun karena tulang saya, ya, atau otot-otot kaki saya mengecil, saudara, mengecil sehingga tidak mampu berdiri dan berjalan. Harus di terapi selama 1 tahun. Tapi oleh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan boleh sembuh dan pemulihan cepat terjadi. Saya saya sudah bisa nyetir mobil, saya sudah bisa ke kebun dan sebagainya. Ini dahsyat, saudara. Amin. Saudara mengalami mujizat Tuhan? Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Amin. Katakan amin sama-sama. Amin. Berdoa. Berdoa itu mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Kalau saudara mau mengalami kuasa, mau mengalami lawatan Tuhan, berdoa, saudara-saudara. Dan saya mendorong saudara, ketika saudara berdoa, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Kita bukan berdoa secara pribadi saja, tapi kita berdoa bersepakat, ya. Dan teman yang paling baik untuk bersepakat adalah pasangan hidup saudara. Suamimu, istrimu itu teman yang paling baik untuk bersepakat, saudara. Dan kalau saudara ada teman-teman saudara, keluarga rohani saudara di gereja, maka itu juga menjadi teman yang paling baik untuk bersepakat berdoa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus janji doa kita akan didengar. Doa kita pasti dijawab Tuhan ketika kita ada melakukan firman-Nya. Ketika kita taat melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
maka kamu akan menerimanya. Makanya saudara, penting sekali kita bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, walaupun di sini agak risih ya karena anjing menggonggong, dan saudara boleh lihat di belakang sana mereka lagi latihan rebana dan ada sinar matahari pagi di sini, tapi saya harap kita tetap semangat. Amin. Katakan semangat, semangat, semangat. Haleluya. Karena firman Tuhan memberi kekuatan yang baru buat kita. Firman Tuhan memberi kesegaran yang baru buat kita. Amin. Jadi saudara, berdoa adalah fasilitas kerajaan Allah. Berdoa adalah fasilitas kerajaan Allah. Atau seperti aplikasi daripada Tuhan. Untuk apa? Kita boleh akses, mengalami kuasa Tuhan. Otoritas kerajaan Allah turun dan memerintah kepada kita, sehingga kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Dengar baik-baik saudara-saudaraku yang kekasih. Mujizat dalam habitat ya anak-anak Tuhan, ya mujizat Tuhan itu adalah habitat anak-anak Tuhan. Haleluya. Mujizat adalah habitat anak-anak Tuhan. Artinya itu adalah normal bagi setiap warga kerajaan Allah. Oh, haleluya, haleluya. Saudara mau mengalami mujizat? Saudara mau mengalami kuasa? Saudara mau mengalami lawatan Tuhan? Amin. Bagi anak-anak Tuhan, mujizat itu normal, saudara. Itu kesehariannya anak-anak Tuhan. Ya. Bahkan waktu lalu saudara ya, kemarin dulu tuh, saya di rumah. Waktu saya duduk di dapur dan saya mulai cek, waduh, makanan di rumah ini mulai menipis ya. Dan saya duduk, saya hanya berkata seperti ini. Tuhan Yesus yang menyediakan, Tuhan Yesus yang memelihara. Saya hanya mengucapkan ungkapan doa yang sederhana, ungkapan iman, dan saya berkata Tuhan Yesus yang menyediakan, Tuhan Yesus yang memelihara. Saudara, waktu saya selesai saudara mengatakan demikian, tidak berapa lama saudara ada orang yang mengetuk pintu. Halo, shalom, shalom. Dan akhirnya saya cepat-cepat langsung pergi buka ya, karena dapur gereja kan di belakang ya, dapur pastori. Saya harus ke depan dan pergi buka saudara. Dan puji syukur, waktu buka saudara langsung dapat oleh-oleh dari Jakarta, makanan saudara. Waduh, alangkah bersukacitanya saya langsung bilang terima kasih, bersyukur. Dan waktu saya masuk ke rumah saudara, saya langsung bilang terima kasih, Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan. Wow, itu simple, sederhana, kelihatannya kecil saja saudara ya, tapi itu membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Dia yang memelihara kita, Dia yang menyediakan bagi kita. Haleluya. Makanya saudara, mari kita bangun kehidupan anak-anak Tuhan yang berdoa. Mari kita maju dalam kegerakan doa ya. Kalau kita setiap pagi kita senang maju dalam kegerakan doa fajar ya, bersama-sama Pak Frans Kansil. Bahkan kita di gereja ada kegerakan doa Bapa Kami. Ya, kalau saudara di tempat saudara ada kegerakan doa seperti apa, silakan. Yang penting saudara, mari kita maju dalam kegerakan doa. Karena apa? Ketika Anda berdoa, Anda tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Ketika Anda berdoa, iman Anda tidak menjadi lemah, tapi menguatkan. Ketika Anda berdoa, Anda diubahkan Tuhan. Haleluya. Ya, doa kita tidak mengubahkan Tuhan. Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia Alfa dan Omega. Dia ya dan amin. Yang berubah adalah kita. Ketika kita berdoa, kita diubahkan. Kita dijadikan kuat. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mendapat kekuatan dari pemerintahan sorga. Dia mendapat kekuatan yang baru. Sehingga dia boleh menjalani salib. Dia boleh menjalani salib. Saudara-saudara, Anda dan saya bersyukur
Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus rela berkorban di atas kayu salib buat saya dan saudara, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang berdoa. Karena apa saudara? Dengan berdoa kita mengaktifkan otoritas pemerintahan kerajaan Allah. Kita mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Sehingga kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita boleh mengalahkan kuasa setan, kuasa iblis. Musuh kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara. Makanya saudara, kita harus tekun berdoa. Saudara perhatikan aja, kalau saudara mulai jarang berdoa, berhenti berdoa, intimidasi mulai kuat memerintah di hati saudara. Ya, cobaan mulai kuat datang ya, mengintimidasi saudara. Tapi waktu saudara tetap terus berdoa, terus dan menerus, berulang-ulang, sama seperti Yesus. Bahkan dia berdoa di Taman Getsemani itu sampai 3 kali dia berulang-ulang. Begitu juga kita berdoa terus menerus, berulang-ulang, sampai terobosan terjadi. Sampai lawatan Tuhan terjadi. Kita tidak jenuh berdoa. Dan saudara, berdoa itu pengalaman saya ya. Berdoa itu kadang-kadang kelihatannya sepele, kelihatannya biasa aja. Ya, saya pernah bahkan kemarin ya ada kesaksian dari Pastor Refli waktu anaknya sakit dan jaraknya jauh ya, antara Manado dan Kawangkuan tuh jaraknya jauh, dan mereka rencananya udah mau pergi jemput anaknya di sana karena panas. Tapi waktu pagi ada mengikuti bersama-sama kegerakan Daily Life Kingdom Principle live streaming yang ada di Pastor Raymond ini, dan waktu doa sepakat terobosan ya, waktu saya berdoa dalam nama Yesus sembuh segala sakit penyakit. Ya, sepertinya sudah selesai seperti itu, dan saya tidak tahu apa-apa. Dan bersyukur saudara, waktu selesai berdoa itu bersepakat, anak itu sembuh. Ya, orang omanya di sana telepon, adik sudah sembuh. Akhirnya mereka tidak jadi pergi ambil. Itu sepertinya sepele, tapi itu luar biasa. Itu dahsyat saudara-saudara. Makanya saudara, ya, mari kita gunakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Fasilitas apa? Dalam pemerintahan kerajaan Allah, doa itu adalah salah satu fasilitas pemerintahan. Haleluya, haleluya. Doa itu adalah salah satu fasilitas pemerintahan kerajaan Allah untuk kita mengalami kuasa Tuhan, otoritas Tuhan. Karena apa? Kalau tanpa manusia, Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan mau bekerja di bumi, Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita, harus ada manusianya. Wow, luar biasa saudara. Ya, artinya saudara, kalau engkau membuka, mengaktifasi kuasa Tuhan dalam hidup saudara, maka Tuhan turun tangan. Ya, pakai bahasa hari-hari kita, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kira-kira seperti itu saudara ya. Apa pergumulanmu saat ini yang seolah-olah membuat Anda mulai mau menyerah, mau melangkah mundur? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Beri, aktifkan otoritas itu, aktifkan doa itu. Waktu saudara aktifkan saudara, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan datang, menjamah dan memulihkan, bahkan mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Saya juga menyapa Pastor Trevi Walangitan, dukung terus ya, terima kasih, maju terus dalam kegerakan baca Alkitab dan merenungi firman Tuhan bersama-sama. Dan juga saya menyapa Jani Mande Silap ya, terima kasih sahabat ya, sahabat Pastor Raymond.
Mari kita maju dalam kegerakan ini, saudara. Makanya saudara, ya, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ya, walaupun ini saya ada di perkemahan, sepertinya aduh, nggak enak, nggak nyaman untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang di hati saya, baik tidak baik waktunya, harus siap beritakan Injil. Wah, jadi ya, kita harus beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saudara, tiap hari kita harus beritakan Injil. Penuhkan sosmed kita dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak penuhkan sosmed kita dengan firman Tuhan, maka yang akan penuh di sana adalah perkataan-perkataan kebohongan dan perkataan-perkataan kerajaan kegelapan. Makanya saudara, penuhkan sosmed saudara dengan firman Tuhan, supaya semakin banyak orang mendengarkan kebenaran. Ya, mereka mau terima atau tidak terima silakan. Ya, waktu saya memulai pelayanan ini, saudara, berbeda dengan kita berkhotbah di gereja. Waktu kita berkhotbah di gereja, orang semua bilang amin dan sebagainya. Tapi kalau kita berkhotbah di sosmed, ada orang yang bilang goblok, dongeng, ada orang yang maki bahkan. Ya, tapi ya kita bersyukur saja. Ya, saya mengasihimu. Ya, kita bersyukur saja. Itu yang luar biasa, saudara. Makanya saudara, ya, mari kita semangat maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulainya dengan cara apa? Membaca Alkitab. Ya, karena apa? Kalau saudara tidak baca Alkitab, nggak mungkin saudara akan melakukan. Karena saudara tidak mungkin melakukan apa yang saudara tidak pahami dan tidak mengerti. Khususnya yang generasi muda saat ini, saudara. Ya, ketika datang ajaran Kristen progresif dan wow, sepertinya kelihatan gaul, kelihatannya up to date dan sebagainya, padahal itu menyesatkan. Karena apa, saudara? Tidak punya pegangan firman Tuhan. Makanya saya membuat konten-konten begini supaya apa? Generasi-generasi yang muda, ya, mereka mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Saudara-saudara, penting kita untuk berdoa. Ya. Kembali lagi, berdoa itu mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Dalam pemerintahan kerajaan Allah, berdoa adalah fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita mengalami kuasanya, mujizatnya. Amin. Apa pergumulanmu saat ini? Sakit, penyakit, keuangan, apalagi pekerjaan, keluarga, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Suami-suami, saya peringatkan suami-suami, jangan sampai istrimu berdoa buat engkau. Kalau istrimu sudah berdoa buat engkau, saudara akan merasakan akibatnya, ya. Ada suami-suami yang tidak peduli, yang tidak mengasihi istri dan sebagainya. Tapi ada istri-istri yang tekun berdoa dan suami-suaminya ditangkap oleh Tuhan, ya. Bukan ditangkap polisi, bukan ditangkap Satpol PP, tapi ditangkap Tuhan sendiri. Dan saya sudah melihat itu banyak terjadi, saudara. Nah, makanya saudara, ya, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara mendapat insight pagi hari ini, saudara diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara, ya, mari saudara kita bergandengan tangan, maju bersama-sama dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall saudara masing-masing, sehingga semakin banyak orang terberkati. Puji Tuhan, bangkitlah pendoa-pendoa, bangkitlah anak-anak Tuhan dalam pergumulan-pergumulan. Ketika kita berdoa, kita dikuatkan menghadapi ujian dan cobaan. Kerap kali situasi di sekeliling kita waktu kita berdoa tidak berubah, tapi yang Tuhan mau kita diubahkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Haleluya, haleluya. Mari kita bersepakat bersama-sama.
kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan yang ditabur pagi hari ini, benih-benih kerajaan Allah yang ditabur pagi hari ini bertumbuh di tanah hati yang subur. Sehingga dia boleh menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang menyaksikan pemberitaan ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami pertobatan. Dia mengalami kuasa Tuhan. Karena kasih Tuhan melandanya. Firman Tuhan mengubah kehidupannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang sakit yang menyaksikan pemberitaan ini, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kalau ada orang yang terbelenggu dengan kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan-Mu terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya penyediaan-Mu terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Dan kami percaya perlindungan dari surga terjadi. Engkau mengirimkan bala tentara kerajaan Allah berkemah sekeliling kami anak-anak-Mu. Terpuji-pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hurabatakarabayashik shik. Hurabatakarabayashik setekiarabatakasita rabatakashik. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita tetap semangat. Maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang sederhana. Yaitu membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan kita saat ini sedang dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat ini kita sudah di hari yang ke-13. Wah, tanpa terasa ya. Saudara, kita sedang menjalaninya saudara. Dan saya berdoa saudara menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahkan saudara diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau berlangganan akun FB dari Pastor Raymond ini untuk mendapat pelayanan premium, silakan berlangganan. Dan kalau saudara memberi bintang, itu juga sangat kami hargai. Dan kalaupun saudara mau memberi persembahan, saudara tergerak hati untuk memberi persembahan, silakan saudara memberi persembahan lewat dana ya, yang di keterangan yang ada. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam kegerakan DLKP berikutnya, Daily Life Kingdom Principle. Mari kita mulai hari ini dengan penuh gairah, penuh sukacita, penuh iman, penuh semangat. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.